mau cari pacar, aku mau cari istri. Gue bilang, gue masih trauma. Karena belum sampai setahun waktu Enggak, itu. udah 2 tahun. Oh udah 2 tahun. Gue udah Tapi kenal sama suami waktu itu? baru berapa bulan. Gue Baru tuh berapa sampai bulan, nikah iya. sampai nikah itu waktunya cuma sampai 6 bulan. Cuma 6 bulan terus gue yang ditongkrongin terus suruh bilang iya mau kawin sama dia. Sebenarnya tuh gue Yang bawa mobil merah siapa ya? Saya. Punya Bang Saya Nastar. pindahin dulu ya. Hah, pindahin kenapa? Ada tetangga mau parkir. Oh, Sar, lu tumben biasanya lu bawa Supradin, live tiap hari Dutra kemana aja? Adindut. Adindut. Tapi ya begitu. Iya. Baru beli mobil juga. Baru. Best dong. Best. Pak, nggak usah dipindahin katanya. Apa Pak? Ini mobil lu. Jangan Waronang. Iya. Mas mobil begindang. Udah deh kalau gitu Eka pamit dulu sebentar ya. Eka malu, Wak. Mau kemana? Lagi si Nastar. Tumben banget bawa truk. Iya. Gue pikir mobil beneran, buset mobilan petong dibawa kemari. Terus Mami gimana Mi? Kalau aku lihat kan Mami badannya bagus Makanya. banget ya. Enggak, kalau aku tuh kan makan bebas. Tapi maksudnya ada takarannya lah. Sesekali aja makan banyak. Kalau lagi ketemu jengkol, ketemu pete sama ikan asin. Itu nggak bisa tuh. Dilabok aja Pasti tuh. hobinya Pasti itu. iya, pasti makannya malah nambah gitu. Tapi abis itu olahraga. Si Tete ini kan mempercantik diri buat suami ya. Nah suaminya kan jarang di rumah. Lah iya itu tuh. gimana Teh? Ceritain dah Teh, biar awet gitu jauh sama laki. Kan pilot ya. Nggak apa-apa, zaman sekarang tuh kan ada gadget. Maksudnya handphone kita kan udah smartphone. Jadi anytime kalau lu lagi kangen, telepon aja pakai video call. Nggak takut kalau di belakang video kalau ada perempuan lain gitu? Dia tahu kok. Dia tahu kalau dia melakukan itu nggak ada maaf, terus dia akan kehilangan aset. Aset apa? Aset apaan? Aset apaan? Nggak ada cewek yang kayak gue, tahu nggak? Dia nyesel ninggalin gue, Pak. Asal lu tahu. Gak ada ya. cewek yang berkumis kayak dia. Nih kita juga ada foto-foto kebersamaan Mami sama suami. Bener. Kan? Ini dia, check it out. Tuh. Wih. Gue mah masih gitu tahu, masih mesra. Iya. Masih Romantis. masih bilang I love you every day. Tiap hari tuh ngomong. Ya, Sampai aku sekarang. bilang sama dia bahwa perkawinan itu aku nggak mau karena waktunya udah lama terus gue jadi temen nggak mau. Gue tetap pacar lu. Oh, pacar. Gue istri yang harus disayang, tetap harus ada setrumnya kayak gitu-gitu. Oh, gitu ya. Jangan setrumnya metong, Wak. Setrum emang di charger. Jadi cinta Bukan tuh lagi. emang kita sih yang mengkondisikan. Bener. Dipupuk terus gitu. Maaf, Pak, Iya. ada tamu. Oh ada tamu. Ada tamu lagi. Suruh pulang apa? Udah suruh pulang. Suruh masuk dong. Suruh masuk, kalau tuang kredit suruh pulang. Ya. Lu undang berapa orang sih hari ini? Bukannya kita reunian sama bertiga aja. Enggak, kita Tadinya- ada suatu kejutan juga. Halo. Apa kabar? Sehat ya. Jadi hari ini secara rahasia kita udah ngundang suami Mami Iis. Sebentar. Siapa yang bilang saya suaminya Iis kalian? Lah ini bukan suaminya. Bukan. Kan saya ngoling suaminya Mami. Iya memang, tapi Siapa? kami itu punya suatu komunitas yang namanya PPS. Apa tuh? tuh? Perkumpulan Botak Setengah. Siapa? Betul sekali, salam baper. Oh jadi bukan suaminya. Tunggu dulu. Emang suami saya suka cerita ke Bapak? Ya, dia Cerita suka apa? sekali cerita ke saya. Dia bilang katanya, aduh istri saya tuh begitu romantis. Istri saya itu sangat sayang sama saya. Dan tapi kami kadang-kadang suka ketuker. Ketuker Ketuker apaan? cukuran kumis. Tapi dia sayang. Sayang, Pak Mario. Dia sayang. Ya, Berarti ada Pak apa? Mario tahu dong. Oh PDKT-nya Mami Iis sama suaminya kayak gimana? Tahu, Bisa cerita nggak sih? tahu sekali. Waktu itu kalau tidak salah PDKT-nya itu di Jakarta. Iya, di Jakarta dan waktu itu yang membuat seorang Iis Dahlia jatuh cinta adalah karena sang suami
berhasil mengambil hati dari Salsa. Benar. Benar nih. Nah, laki gue ini udah janjian tadinya. Dia bilang, aku udah pulang terbang, kita ini ketemuan yuk. Tadinya kan kalau ketemuan emang selalu di luar rumah. Iya. Ternyata dia tuh kayak ada jiwa keintelannya gitu ya. Dia tahu rumah gue, terus gue baru mau turun, dia udah nyanyi-nyanyi sama Salsa di ruang tamu. Oh my God. Udah sedekat Oh. itu. Gila nggak? Iya, Itu dia pintar. Pintar gitu. Jadi Smart. ngambil artinya tuh kayak gitu. Anaknya dulu. Emberan. Waktu itu Salsa umur berapa? 2 tahun lebih lah. Gue ngerasanya ya, dari dia seger sampai dia loyo loh. Karena kan dia terbang ya, dia terbang. Sampai Rumahnya loyo. dia tuh dulu Ya dia seger sampai loyo. iyalah, dari Maksudnya segar dulu badannya. baru loyo ya. Maksudnya badannya. Setelah udah sekian bulan dia langsung ngomong gini, Is, aku tuh nggak mau cari pacar, aku mau cari istri. Gue bilang, gue masih trauma. Gue bilang gitu, Karena belum sampai setahun waktu Enggak, itu. udah 2 tahun. Oh udah 2 tahun. Gue udah Tapi tahu. kenal sama suami waktu itu? Ih baru berapa bulan, gue Baru tuh berapa sampai bulan, nikah iya. sampai nikah itu waktunya cuma sampai 6 bulan. Cuma 6 bulan terus gue yang ditongkrongin terus suruh bilang iya mau kawin sama dia. Sebenarnya tuh gue kawin tuh dipaksa tahu sama dia. Astagfirullahaladzim. Dia udah jadi mau begitu. ya. Baru Tapi mau. Iya Tapi lah. kenapa mau? Orang iya. Jadi tuh gue gini, ayo mau dong gitu. Aku bilang aku belum, aku masih trauma karena ada kejadian yang nggak mengenakan di dalam rilis hubungan suami istriku yang lama. Iya, gitu. iya. Tapi dia tuh ngeyakinin aku terus sampai akhirnya ya udah akhirnya nikah gitu karena setelah aku yakin dia baik sama kakak. Terus dia tuh yang sampai yang gini loh. Pernah ada satu masa yang Andri itu tuh si kakak tuh bukan anak kandung kamu gitu. Mertua aku nih. Iya. Dia tuh kan care banget sama kakak. Sering ngegantiin popoknya kakak, nyuapin kakak, apa Ya Allah, segala macam. sebegitunya. Segitunya. Terus sampai si mama tuh karena ngerasa mungkin kan ini kan anak perempuan, kamu tuh bukan darah dagingnya. Iya, Dia tuh marah loh. Dia marah sama mamanya. Dia marah, dia anak gue gitu. Oh, dia Ya Allah, mengakui bahwa itu merinding lo gue. Iya, dia anak gue gitu. Terus sampai kayak kemarin ya ke London gitu kan papanya pulang duluan. Iya. Itu gue yang ngeliat sendiri gitu Iya, betapa. iya, Instastory-nya sumpah, Salsa nangisnya gue sampai tuh kayak sampai yang apa tuh. Salsa tuh sampai guguk-guguk. Bisa sama papanya nangis tuh anak papa nangis, anak papa nangis. Papa kan sering terbang sini. Tapi dia tuh yang udah peluk terus udah jauh gitu, dia bapaknya pergi, dia peluk lagi gitu. Terus gue ngeliat Instastory-nya dia tuh ada kata-kata yang aku tuh nggak pernah jauh dari papa. Iya. Gue tuh nggak tahu gitu sampai dia bilang one day kalau gue pengen cari laki, gue juga pengen punya suami yang kayak papa gitu. Sampai kayak gitu loh. Jadi secinta itu kakak tuh sama papanya gitu. Jadi emang kalau ke Salsa itu nggak pernah jauh dari mami, dari papanya gitu. Nggak pernah. Dan dia tuh lebih, kalau sama aku ya kadang-kadang sering berantem, maksudnya cekcok. Tapi kalau sama papanya, kalau diomongin tuh dia langsung nurut. Dan papanya tuh kayak tahu gitu bagaimana selaknya supaya anak ini menjalankan apa yang kita mau. Dan itu benar gitu. Kemarin juga kakak udah masuk apartemennya gitu, udah mereka berdua tuh. Sementara akunya tuh udah sedih gitu ya. Terus mereka berdua tuh yang gini, Kak ini di sini. Jadi ditata-tata sama bapaknya. Jadi emang sedekat itu gitu kakak. Jadi kalau pisah sama aku dia sedih, tapi kalau sama bapaknya tuh kayak yang lebih gimana kehilangan sosok orang yang selama ini selalu ada buat dia. Teteh pasti bahagia banget ya, karena pilihan Teteh nggak salah sama sekali. Alhamdulillah. Aku senang banget karena pasti kalau anak kan kalau kitanya tulus pasti dia menerimanya juga. Benar. Tapi Teh, si Salsa ini lebih deket Teteh apa ke papanya? Dua-duanya sih sama deketnya, tapi kalau ke papanya tuh dia kayak yang respect, dia sayang gitu. Sampai dia ngomong papa biologis aku memang bukan dia, tapi selama hidup aku tuh apa-apa sama papa gitu. Jadi aku sampai merinding. Kan tadi kan mami bilang kan ya jauh tuh kakak sama papa tuh sama mami ya. Itu gimana ngebiasainnya? Apalagi kan ini kan kuliah kan cukup jauh, gue awal-awal waktu yang lama. nangis tau, gue nangis. Bapaknya tuh juga pergi gitu ya, terus dia udah take off, dia udah transit juga, dia sampai ngomong gini, air mata papa nggak habis-habis gitu. Dia juga, Jadi dia sedih seterbuka sama- itu ya Iya, kalian ya, iya. karena biasanya ada bapak yang
kayak di depan anak jaim, iya. gengsi Biasa nggak mau aja. terlihat lemah gitu kan. Enggak. Tapi ini enggak sama sekali. Kan papanya pulang duluan 2 hari kemudian. Karena aku tuh waktu papanya pulang harus ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal gitu. Besoknya lagi tuh hari terakhir, begitu aku pulang kan udah harus check out, harus ke airport gitu karena macet apa segala macem. Gue udah nyesek, gue mau ninggalin anakku gitu. Terus udah. Ninggalin Gua anak di negara lain ya. Ya Terus berat kan banget. aku tahu negara itu sebenarnya aman nggak aman lah ya gitu. Jadi banyak banget yang aku bilang, Kak harus begini.